Komunikasi efektif. Jadikan komunikasi sebagai kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, banyak masalah dalam hidup ini bukan karena kurangnya kebaikan, tetapi karena kegagalan berkomunikasi. Banyak kebenaran ditolak bukan karena salah isinya, tetapi karena cara penyampaiannya. Islam sejak awal telah mengajarkan bahwa komunikasi adalah amanah dan kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhatil hasanah. Quran Surah An-Nahl, ayat 125. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dakwah, pendidikan, bahkan nasihat, harus disampaikan dengan komunikasi yang tepat. Komunikasi adalah kekuatan. Komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi menyampaikan makna dan membangun pemahaman. Pakar manajemen dan komunikasi dunia, Peter Drucker berkata, "The most important thing in communication is hearing what isn't said." Hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak diucapkan. Maknanya, komunikasi yang kuat lahir dari empati, bukan hanya lidah, tetapi hati. Islam sangat menekankan adab komunikasi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis dalam Bukhari dan Muslim. Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Inilah prinsip komunikasi yang bernilai kekuatan, bukan kerusakan. Komunikasi menentukan pengaruh. Ilmu yang tinggi tanpa komunikasi akan kehilangan pengaruh. Dale Carnegie berkata, "You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than in 2 years trying to get other people interested in you." Kamu bisa mendapatkan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan menaruh perhatian pada orang lain dibanding 2 tahun berusaha agar orang lain tertarik padamu. Inilah kunci komunikasi, mendengar sebelum berbicara. Al-Quran mengingatkan, "Wa qulu linnasi husnan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, bukan hanya kepada orang saleh, tetapi kepada seluruh manusia. Komunikasi dalam pendidikan dan dakwah. Guru, orang tua, dan dai hidup dari komunikasi. Howard Gardner berkata, "The goal of education is to help people understand the world and act in it." Tujuan pendidikan adalah membantu manusia memahami dunia dan bertindak di dalamnya. Tanpa komunikasi yang baik, ilmu tidak sampai, nasihat tidak membekas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun, "Faqula lahu qawlan layyinan." Quran Surah Taha ayat 44. Maka berbicaralah kepadanya dengan kata-kata yang lembut. Kepada tiran saja Allah perintahkan lembut, apalagi kepada keluarga, murid, dan sesama muslim. Komunikasi dalam hubungan sosial. Banyak konflik terjadi bukan karena niat buruk tetapi karena salah kata dan salah nada. Stephen R. Covey berkata, "Most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply." Kebanyakan orang tidak mendengarkan untuk memahami tetapi untuk membalas. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya, kelembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan akan menghiasinya. Komunikasi lembut menguatkan hubungan, bukan melemahkannya. Cara menjadikan komunikasi sebagai kekuatan. Agar komunikasi menjadi kekuatan, luruskan niat, ingin memperbaiki, bukan menang, dengarkan lebih banyak. Pilih kata yang baik dan jelas. Sesuaikan bahasa dengan lawan bicara. Kata George Bernard Shaw, "The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place." Terjemahan. Masalah terbesar dalam komunikasi adalah merasa komunikasi telah terjadi, padahal belum. Penutup, sahabat sekalian, komunikasi adalah amanah, dan amanah adalah kekuatan. Dengan komunikasi, kebenaran diterima, ilmu menjadi hidup, hati menjadi dekat. Mari kita jadikan komunikasi sebagai jalan dakwah, pendidikan, dan perbaikan umat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.